Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lili Solihat dalam pembelajaran matematika. Kali ini materi yang akan dibahas adalah program linier. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah program linier, yaitu nilai optimum, mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, kita langsung masuk ke subbab pertama, yaitu model matematika. Apa sih model matematika? Jadi, model matematika adalah suatu cara penyelesaian masalah dengan cara mengubah bentuk kalimat verbal menjadi suatu model, yang selanjutnya diselesaikan dengan pendekatan matematika. Nah, hal yang penting harus yang kalian perhatikan adalah tanda kurang dari sama dengan digunakan jika pada soal verbal tersirat kata paling banyak atau hanya, dan tanda lebih besar sama dengan digunakan jika pada soal verbal tersirat kata paling sedikit. Nah, contoh soalnya. Jadi, contoh soal untuk mencari model matematika, dia berbentuk apa? Soal cerita seperti ini. Misalnya, produsen roti memproduksi roti A dan roti B. Roti A membutuhkan 150 gram tepung dan 50 gram mentega. Sedangkan roti B membutuhkan 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Bahan yang tersedia hanya 26,25 kg tepung dan 16,25 kg mentega. Nah, keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan sebuah roti A adalah 2.000 dan roti B adalah 3.000. Buatlah model matematika dalam bentuk fungsi kendala dan fungsi sasaran dari permasalahan tersebut. Kita bahas satu persatu ya. Oke, misalkan X sebagai roti A dan Y sebagai roti B. Kenapa Ibu misalkan seperti ini? Karena kita nanti mau buat model matematikanya ya. Jadi harus kita misalkan soal cerita ini. Gimana nih soal cerita ini bisa menjadi sebuah model matematika? Otomatis pasti dimisalkan terlebih dahulu X sebagai roti A atau variabel X sebagai roti A dan variabel Y sebagai roti B. Nah, setelah itu apa? Variabel lain yaitu tepung dan mentega. Karena ada variabel lain di sini ya, ada tepung dan ada mentega. Nah, langkah selanjutnya kita buat menjadi sebuah tabel. Ya, di sini ada tabel kolom pertama variabel dan X sebagai roti A, Y sebagai roti B dan persediaannya. Dan variabel yang ke bawahnya tepung dan mentega. Nah, roti A dia membutuhkan 150 gram tepung dan 50 gram mentega. Roti B dia membutuhkan 75 gram tepung dan 75 gram mentega. Silakan dibaca di sini ya. Oke, untuk persediaannya adalah 26.250 gram. Ini sudah Ibu ubah menjadi gram satuannya karena di sini kilogram. Jadi satuannya itu harus sama. Kalau kalian di sini mau ubah jadi kilogram boleh ya. Tapi Ibu memudahkan kalian ubah kilogram menjadi gram. Karena tinggal dikalikan saja ya. Kalau diubah menjadi gram berarti dikalikan. Sedangkan diubah menjadi yang ini gram, diubah menjadi kilogram, kita bagi. Akan lebih sulit ya. Lebih baik dikalikan saja. 26.250 gram. Dan yang satunya lagi untuk mentega adalah 16.250 gram. Nah, karena persediaannya diikuti kata hanya, tuh ya, merah sendiri dia ya. Hanya, maka tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Nah, nanti dari tabel itu kita buat menjadi sebuah model matematika. Permasalahan verbal dalam tabel dapat diterjemahkan menjadi model matematika berikut. 150X ditambah 75Y kurang dari sama dengan 26.250. Dari mana itu? Nah, dari sini ya. 150X ditambah 75Y, jadi bacanya ke samping. kurang dari sama dengan 26.250. Tandanya pasti kurang dari sama dengan. Oke.
Yang kedua, sudah pasti 50X ditambah 75Y kurang dari sama dengan 16.250. Gitu ya. Nah, tapi di sini Ibu sederhanakan lagi pertidaksamaannya. Gimana disederhanakan? Sama-sama dibagi 75. Ya, paling sederhana sama-sama dibagi 75 yang ini. 150X dibagi 75 adalah 2X, 75Y dibagi 75 adalah Y, kurang dari sama dengan 26.250 dibagi 75 adalah 350. Tuh, jadi pertidaksamaan pertama. Yang kedua, ini lebih sederhana jika dibagi dengan 25. 50X dibagi 25, 2X, 75 dibagi 25, 3, variabelnya Y, kurang dari sama dengan 16.250 dibagi 25 adalah 650. Ini untuk pertidaksamaan kedua. Nah, oleh karena banyak roti selalu bernilai positif, maka X dan Y adalah bilangan bulat yang tidak negatif. Maksudnya gimana? Coba kalau Ibu tanya, banyaknya roti itu, kalian punya roti berapa? -5, Bu. Berarti ada nggak sih itu nilainya? Nggak ada ya. Kalau misalnya menentukan banyak itu berarti jumlah roti berapa? 5. Ya, itu baru benar ya. Berarti dia selalu bernilai positif. Tadi X itu roti A nya juga positif, roti B nya juga positif. Jadi kalau positif artinya apa? Lebih besar sama dengan 0 untuk pertidaksamaan ketiga, dan Y nya lebih besar sama dengan 0 untuk pertidaksamaan keempat. Nah, keempat pertidaksamaan merupakan fungsi kendala. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Dia adalah fungsi kendala. Tadi yang ditanyakan apa? Fungsi kendala. Ya, jadi ini nih yang dinamakan fungsi kendala gitu ya. Nah, keuntungan yang diperoleh dari roti A adalah 2.000, sedangkan roti B adalah 3.000, sehingga dapat dirumuskan dengan model seperti apa? Nah, ini nanti buat nyari apa? Fungsi sasarannya. Nah, Fx, Y 2000X, kenapa? 2000 adalah untung dari si roti A dan 3000 adalah untung dari si roti B. Jadi ini ya. Nah, ini apa sih? Ini adalah fungsi objektif atau fungsi sasarannya. Jadi kita sudah tahu nih yang mana disebut fungsi kendala dan yang mana disebut fungsi sasaran atau fungsi objektifnya. Bagaimana? Sudah paham membuat model matematika? Kalau sudah paham, insya Allah ya, kalian bisa terus latih lagi, cari soal-soal untuk lebih memudahkan pemahaman kalian dan lebih mengasah kemampuan kalian gitu ya. Nah, yang kedua kita masuk ke subbab nilai optimum, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Seperti apa? Nah, jadi dalam mencari nilai maksimum dan nilai minimum ada beberapa cara. Cara yang pertama, kita gunakan uji titik pojok. Nah, dalam uji titik pojok ada beberapa langkah. Langkah yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diketahui. Untuk langkah yang kedua, tentukan semua titik pojok pada daerah himpunan penyelesaian tersebut. Langkah yang ketiga, substitusikan setiap titik pojok tersebut ke dalam fungsi objektif yang diketahui atau fungsi sasaran yang diketahui. Dan langkah terakhir adalah berdasarkan hasil pada langkah ketiga, tetapkan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Seperti apa? Kita lihat di contoh soal ya. Nah, jadi contoh soalnya itu dia diberikan sebuah grafik. Ya, diberikan sebuah grafik di sini ya. Daerah yang diarsir atau diraster merupakan daerah himpunan penyelesaian. Yang mana yang diarsir ini ya? Bu kasih panah, ini yang diarsir atau diraster dari suatu sistem pertidaksamaan. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif Fx, Y sama dengan 4x ditambah 2y. Seperti apa?
Nah, kita bahas ya. Dari grafik di samping didapatlah sistem pertidaksamaan berikut. Nah, sebelumnya di pertemuan pekan lalu sudah Ibu bahas, sudah sama-sama kita ketahui mencari apa? Mencari SPT dari sebuah grafik, mencari sistem pertidaksamaan dari sebuah grafik. Seperti apa? Nah, 6X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6 kali 3. Dari mana ini? Nah, kita fokus di sumbu Y dulu ya. Fokus di sumbu Y coba. Ada titik berapa? 6 dan 4. Nah, sekarang fokus di sumbu X. Ada titik berapa? 3 dan 10. Jadi titik yang ada di masing-masing sumbu akan berlawanan. Ini ada di sumbu Y. Jadi sumbu X berarti 6X. Jadi nanti 4X. Dan yang ada di sumbu X dia akan jadi Y. 3Y dan 10Y. Karena 6 berpasangan dengan 3, maka jadi 6X ditambah 3Y. Kurang dari sama dengan itu dari mana? Karena diarsir ke dalam grafiknya, maka dia kurang dari sama dengan 6 dikali 3 untuk yang sebelah kanannya. Jadi seperti apa? 6X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 6 kali 3 berapa? 18. Lebih sederhana lagi, sama-sama kita bagi 3, 2X. 3Y dibagi 3, Y kurang dari sama dengan 18 bagi 3, 6. Yang kedua, pertidaksamaannya 4X ditambah 10Y kurang dari sama dengan, masih sama karena dia diarsir ke dalam. Jadi 4 dikali 10. 4 dikali 10. Jadi seperti apa? 4X tambah 10Y kurang dari sama dengan 40. Sederhana lagi, jadi 4X dibagi 2 jadi 2X, 10Y dibagi 2 5Y kurang dari sama dengan 40 dibagi 2 20. Dan yang terakhir ada apa? X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kita lihat X-nya ada di sumbu X-nya ada di apa? Daerah positif, dan sumbu Y-nya pun ada di daerah positif. Jadi X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Ini jadi pertidaksamaan pertama dan ini jadi pertidaksamaan kedua. Nanti kita buat menjadi sebuah persamaan ya. Ibu tandakan di sini 1 dan 2. 1 ini ya kita gunakan yang terakhir, 2 pun kita gunakan nanti yang terakhir. Next, kita lihat. Nah, untuk mencari titik pojoknya itu, karena kita gunakan uji titik pojok ya, berarti untuk mencari salah satu titik pojoknya, kita gunakan metode gabungan. Masih ingat ya, metode gabungan ada eliminasi dan substitusi. Nah, yang pertama adalah eliminasi variabel X dari kedua persamaan tadi ya. Kenapa Ibu jadi persamaan? Masih ingat langkahnya? Buat pertidaksamaan menjadi sebuah persamaan ya. Nah, tadi 2X tambah Y kurang dari sama dengan 6 berubah menjadi sama dengan 6. Yang keduanya 2X tambah 5Y kurang dari sama dengan 20 berubah menjadi sama dengan 20. Nah, kalau dieliminasi variabel X berarti yang hilang adalah X-nya ya. Kalau dieliminasi variabel Y berarti yang harus hilang adalah Y-nya. Kenapa Ibu ambil variabel X? Karena kebetulan angkanya sudah sama, 2X dan 2X. Maka lebih mudah di sini ya. Kita langsung bisa kurangi. 2X dikurangi 2X, habis ya. Nah, yang tersisa adalah 6 dikurang 20 min 14, Y dikurang 5Y min 4Y. Maka Y adalah 14 dibagi 4. Dan Y sama dengan 7/2. Sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. Nah, setelah dieliminasi maka kita substitusi. Apa yang disubstitusi? Nilai yang sudah kita dapatkan, yaitu Y sama dengan 7/2 ke salah satu persamaan. Mau persamaan ini atau yang ini ya, pertama atau kedua boleh, sama saja. Oke, Ibu substitusi ke persamaan pertama. 2X tambah 5Y sama dengan 6. Maka 2X ditambah Y-nya diubah jadi 7/2 sama dengan 6. Maka untuk lebih memudahkan, karena ada per, Ibu ini ada per, gimana nih caranya Bu? Gak apa-apa, kita kalikan dengan 2. Karena di sini penyebutnya 2, untuk lebih memudahkan kita kalikan dengan 2. Kalau di sini penyebutnya 5, maka kita kalikan 5.
gitu ya. Karena di sini penyebutnya 2, kita kalikan 2. 2x dikali 2 jadi 4x, 7 per 2 kali 2, 7, 6 kali 2, 12. Selanjutnya di sini ada apa? 4x sama dengan 12 dikurang 7, yang mana ini pindah ke kanan jadi min. 12 kurang 7, 5x sama dengan 5 per 4. Nah, x sama y-nya sudah kita ketahui, berarti tinggal kita pindahkan ke grafiknya. Ini tadi ya grafiknya ya. Oke, grafik awal seperti ini. Kita lihat uji titik pojok untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya, karena semua titiknya sudah kita ketahui. Nah, titik pojoknya maksudnya apa sih? Yang ini nih, nilai titik-titik yang pertama pada daerah himpunan penyelesaian, titik pojoknya yang pertama adalah 0,0, yang kedua ada 0,4, yang ketiga ada apa? 3,0, dan yang terakhir ada apa ini? 5 per 4, 7 per 2. Dari mana ini ya? Hasil dari eliminasi dan substitusi. Gitu ya. Di sini 0,0 tidak ibu tulis ya, karena sudah pasti nilainya di situ. Oke. Uji titik pojok terhadap fungsi objektif. Tadi soal yang diberikan ada fungsi objektif ini ya, 4x ditambah 2y. Nah, kita langsung substitusi saja nilai x dan y-nya kemana tadi? Titik-titik pojok yang sudah kita ketahui, ini, dan ini ya. X, y-nya. Yang pertama 0,0, 0,0 fx, y. 4 kali 0 di sini ininya 4x tambah 2y, 4 kali 0 ditambah 2 kali 0 sama dengan 0. 3,0, x-nya 3, y-nya 0. 4x berarti 4 kali 3 ditambah 2y, 2 kali 0 sama dengan 12. 4x, y, 4x ditambah 2y, untuk x, y ada 5 per 4 dan 7 per 2. 4 dikali 5 per 4 ditambah 2 dikali 7 per 2, hasilnya 12. Dari mana 4 bagi 4? 1, 1 kali 5, 5. Ditambah 2 bagi 2, 1, 1 kali 7, 7. 5 tambah 7, 12. Dan yang terakhir adalah titik 0,4. 0-nya sebagai x dan 4-nya sebagai y. 4 kali x, 4 kali 0 ditambah 2 kali y, 2 kali 4. 8. 0 tambah 8, 8. Jadi yang disebut nilai maksimum mana? Angka terbesar yang mana? Maksimum 12. Yang minimumnya mana? 0 ya. Tidak ibu tulis minimumnya. Di sini ada 0. Seperti itu ya. Jazakumullah khair. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat, khususnya buat ibu dan umumnya buat anak-anak ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.